Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan silabus. Berikut adalah silabus yang akan kita kembangkan. Silabus itu terdiri dari identitas, ya, ada judul, ada nama sekolah, kemudian ada KI. Ini KI, tinggal di copy saja. Kemudian ada di tabel terdiri dari kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, IPK. Nah, ini IPK ini kadang-kadang ada yang mencantumkan, kadang-kadang tidak, ya. Dan penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kompetensi dasar, nah, Ibu kompetensi dasar itu dari mana? Nah, Ibu bisa ambil dari buku kegiatan guru, ya. Biasanya kan buku guru, ada buku siswa. Nah, di buku guru ada, di situ tinggal di copy saja. Atau sudah kita persiapkan, kita punya daftar KIKD, ya, daftar KIKD. Ini tinggal dilihat aja kelasnya, gitu ya. Misalnya saya kelas 8, saya buat kelas 8 itu tentang, nah ini kompetensi intinya, kompetensi dasarnya 1.1. Kita juga harus punya pemetaan materi. Ini kelas 8 ini. Nah, ini semester ganjil, ya. Saya bikin ini. Kita lihat aja nomor KD-nya 1.1, 2.1, 3.14, 1.1, 4.1.2, 4.1.3. Kita lihat di daftar KIKD-nya. Nah, ini. Nah, ini kita copy saja 1.1, 2.1, kemudian yang 3-nya ini kan yang kompetensi spiritual dan sosial. Ini kompetensi 3-nya yang ini 3.1, dan kompetensi untuk keterampilan atau psikomotornya ini 4.1. Tinggal dikopikan, simpan di sini, ya. Nah, itu. Kemudian materi pokoknya tentu saja kita ini bisa dilihat di buku, ya, di buku paket. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran ini kita bikin, ya Bu, ya. Kita bikin sendiri, kita rumuskan. Pokoknya intinya ada di situ, ada kegiatan interaksi siswa, kemudian ada model atau metode tapi tersirat modelnya, ya. Misalnya di sini ini saya buat 2, ya. Kalau luring, ini misalnya untuk kegiatan pembelajaran luring, misalnya dari menyimak membaca, kemudian mencermati, menyimak penjelasan tentang hukum bacaan mad, mengajukan pertanyaan, ini ada diskusinya kan, ada interaksinya, ya, mengajukan pertanyaan mengenai hukum mad, cara berkelompok mencari dan mengumpulkan lafal mengandung hukum bacaan mad di dalam mushaf Al-Quran, kemudian ada diskusi, kemudian secara berpasangan membaca dan melafalkan Al-Quran, melakukan koreksi beberapa kelompok, gitu, ya, dan seterusnya. Kalau daring seperti ini, siswa menyimak, tentunya menyimak kita buat, ya, bacaan Al-Quran, kemudian diposting di media sosial. Berarti siswa menyimak, siswa membaca, kemudian itu disuruh siswa membaca, ya. Kemudian siswa memberi tanggapan, misalnya kita menayangkan juga video yang berhubungan dengan Al-Quran surat 25 ayat 63. Ini tentang hidup sederhana, ya, hemat, ya. Dan siswa memberi tanggapan, misalnya siswa memberi tanggapan tuh. Jadi setelah video itu ditayangkan, siswa harus memberikan tanggapan, responnya gimana dengan mengetik di media sosial. Kemudian kita juga misalnya punya materi untuk menjelaskan. Nah, siswa menjelaskan kandungan surat Al-Furqan. Kita tayangkan materinya di media sosial. Kemudian menyimpulkan, siswa mengeksplor jenis mad, siswa mempresentasikan hasil kegiatan pengamatan. Misalnya siswanya setelah selesai membaca ini, prakteknya siswa disuruh membuat player, ya. Player itu seperti banner, ya. Ya, ada quote-quote, ya, ada kata-kata yang bagus, gitu, ya. Tentu saja berhubungan dengan materi kita. Kemudian IPK. Ini kadang-kadang ditulis di di silabus, ada juga yang tidak, ya. Nah, IPK itu biasanya indikator itu biasanya ada KKO, ya,
kita kerja operasional. Membiasakan menerapkan. Nah, ini membiasakan menerapkan itu adalah sikap, ya, penilaian sikap. Kemudian mengeksplorasi, ya, ini kognitif, merinci, ini kognitif, mendemonstrasikan itu psikomotor. Buat penilaiannya, ini misalnya kita buat penilaiannya, sikapnya menggunakan apa? Misalnya observasi, kemudian penilaian diri dan penilaian antar teman. Pengetahuan, kita menggunakan tes tulis, ya. Keterampilan, misalnya praktek membaca atau dengan produk, nah gitu ya. Terus alokasi waktu, kita sesuaikan dengan alokasi waktu yang pernah kita buat waktu dulu dalam menentukan jam efektif dan tidak efektif. Di situ kan ada hasilnya, kita tulis di sini. Kemudian sumber belajar kita tulis juga di sini. Pakai apa? Ya ini misalnya dari Kemdikbud, bukunya, buku agama, atau sumber yang lain, ya. Nah, itu cara menyusun silabus. Setelah kita melihat contoh silabus, kita juga harus memahami teori dan konsep silabus tersebut, ya. Baiklah, kita lihat bagaimana penjelasan atau pengertian silabus itu, kemudian komponen-komponennya, dan langkah-langkah dan lain-lain, ya. Oke, pertama, silabus itu apa sih? Nah, ini silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini menurut Permen nomor 59 tahun 2014 tentang K13. Jadi itu, ya. Jadi harus mencakup KI, KD, ada materi pokoknya, ada kegiatan pembelajarannya, penilaian, ada alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi 7 minimal. Kemudian prinsip pengembangan silabus itu harus seperti apa? Pertama, harus ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Nah, ilmiah itu apa sih? Nah, ilmiah itu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, tentu saja materi yang kita ajarkan itu harus sesuai dengan teori dan konsep yang benar menurut pakar dan ahli. Jangan sampai kita memuat materi yang teori dan konsepnya tidak jelas, ya. Tentu saja salah satunya adalah ibu bapak harus membaca buku, membuka buku, ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang ilmiah. Relevan. Kalau relevan itu apa? Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi relevan itu singkatnya adalah kesesuaian, ya, dengan tingkat perkembangan. Jadi harus sesuai, materi itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual peserta didik. KIKD-nya, materinya harus sesuai dengan, kalau SMP ya SMP, jangan materi yang SD dipakai untuk SMP. Jadi itulah gunanya nanti dalam langkah penyusunan itu harus ada identifikasi KIKD. Jadi harus sesuai. Makanya ada daftar KIKD, ya. Ada yang disusun oleh pemetaan, ya, ada pemetaan. Jadi harus sesuai. Kalau sistematis apa? Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi antara KI,
antara KD, itu harus sistematis berhubungan ya. Antara materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, antara indikator, ya itu harus sistematis sampai dengan bahan ajar, harus sama, harus sesuai, harus linier. Gitu ya. Jangan sampai misalnya KD tentang Al-Qur'an, materi pokoknya tentang Al-Qur'an, tapi KD-nya misalnya tentang sejarah kebudayaan, ya. Nah, ini kan tidak sistematis ya. Kemudian yang kedua, sistematis artinya berurutan, berhierarki ya. Ada dari KI, kemudian KD, materi pokok. Jadi harus seperti itu, sistematis, berurut. Jadi ikuti saja formatnya yang ada ya. Konsisten artinya ajeg ya, tidak berubah-ubah. Antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran itu konsisten, sama ya. Kemudian memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Ya. Aktual. Nah, ini kita harus membuat pembelajaran yang aktual sesuai dengan zamannya sekarang. Ya, kontekstual. Menggunakan teknologi yang mutakhir, ya. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi harus sesuai dengan yang sekarang. Jangan misalnya materi dulu itu di PAI ada untuk kurikulum yang 2006 dipakai 2013, misalnya kelas 3 ada, masih ada yang menggunakan misalnya kelas 9 itu materi surat Atin. Wah, ini sudah nggak ada ya di kurikulum 2013. Jadi harus aktual yang sekarang ya. Tentu saja ibu harus membaca Permendikbud nomor 20 sampai 24 ya. Mulai dari SKL, standar isi, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian serta daftar KIKD-nya gitu ya. Fleksibel. Nah, itu LT fleksibel itu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, ini menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Jadi dalam satu silabus itu harus menyeluruh. Kompetensinya harus ada dari ketiga yang distandarkan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran kognitifnya ada, afektifnya ada, pembelajaran psikomotornya ada, penilaiannya pun begitu, KD-nya pun begitu. Kompetensi dasar yang berhubungan dengan afektif, dengan kompetensi dasar kognitif dan psikomotor. Begitu pula kegiatan pembelajarannya dan penilaiannya harus menyeluruh, ada dalam satu silabus. Nah, tadi pertama sudah dijelaskan ya komponen silabus. Baiklah, kita jelaskan kembali. Komponen silabus itu terdiri dari pertama identitas mata pelajaran ya, dan identitas sekolah. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau tema untuk SDMI ya. Kemudian materi pokok memuat fakta konsep ya, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran ya, artinya ini kegiatan pembelajaran ya, harus ada tuh. Kemudian penilaian, alokasi waktu, sumber belajar.
Langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama, mengkaji dan menentukan KI-KD. Ibu harus tentukan KI-nya apa, KD-nya apa. Tentu saja melihat di daftar KI-KD ya. Ini urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Kemudian keterkaitan antar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan mata pelajaran. Ya. Jadi ibu perhatikan keterkaitan antara KI, KD, dan mata pelajaran harus sama. Makanya wanti-wanti dalam menyusun silabus kita pegang daftar KI, KD-nya. Mengidentifikasi materi pokok. Materi pokok itu sesuaikan dengan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi, pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alokasi waktu. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pertama, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur perinci yang mencerminkan pengelolaan. Pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Menentukan jenis penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu kita bisa ambil dari waktu daftar penyusunan waktu efektif dan tidak efektif itu ya. Menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu itu penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.